apakah kalau kita ini datang ke kuburan, kemudian kita berbicara sesuatu dengan orang yang dikubur itu, mereka mendengar pembicaraan kita, ataukah tidak? Ini juga menjadi polemik para ulama. Apakah si mayat itu mendengar orang yang hidup, ataukah tidak mendengar orang yang hidup? Taib. Pertama, bahwa sebagian ulama mengatakan mereka mendengar. Seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan mendengar dalam kitab Ruh. Alasannya satu, karena ada hadis Nabi SAW terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Innahu la yasma'u safqa ni'alihim idan saraf. Jadi orang-orang yang dikubur itu mendengar suara langkah terompah kita itu, suara sandal kita itu mereka dengar. Sampai kemudian sayup-sayup kita keluar dari kuburan baru hilang, baru mereka tidak mendengar lagi. Jadi ada nas bahwa mereka mendengar suara terompah. Berarti kan mendengar mereka. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika terjadi perang Badar, banyak tokoh-tokoh musyrik itu dibantai oleh kaum muslimin, seperti Abu Jahal atau Amr ibn Hisham, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian Syaibah, kemudian Al-Walid. Banyak tokoh-tokoh Quraisy itu yang meninggal di perang Badar. Lah ketika kemudian bangkai-bangkai tokoh-tokoh musyrik ini akhirnya diletakkan di sebuah lubang, sebuah sumur, dilempar ke dalam lubang. Ya. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mendekati lubang Badar itu, yang di situ bangkai-bangkainya orang-orang tokoh-tokoh musyrik sekelas Abu Jahal, Umayyah dan CS dan yang lainnya itu. Tiba-tiba Nabi SAW ngomong pula di sumur itu. Apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, disebutkan satu-satu tuh, ya Aba Jahl ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf. Kemudian kata Nabi SAW, telahkah sampai kepada kalian janji Allah kepada kalian? Sungguh janji Allah yang Allah janjikan kepadaku sudah sampai kepadaku, katanya. Umar bin Khattab heran, ngapain Nabi SAW ngomong di depan lubangnya bangkai-bangkai orang-orang musyrik jahiliyah itu, orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik itu. Kok Nabi kok ngomong di situ? Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasul, innahum jusas, mereka bangkai-bangkai, kenapa kau ajak ngomong, katanya. Apa kata Nabi SAW di hadapan Umar bin Khattab? Walladhi nafsi biyadi ma anta bi asma lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna an yujib. Umar, engkau tidak lebih mendengar daripada aku tentang mereka. Aku ngomong itu mereka dengar, tapi mereka tak bisa jawab, katanya. Artinya kan mereka dengar di sini, karena Rasul ngajak ngobrol di situ. Ya, makanya Umar mengatakan, kok bangkai kau diajak bicara, katanya. Maka Rasul, tidak, kau tidak lebih dengar daripada aku, kata Rasul. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau tidak lebih mendengar daripada aku, kata Rasul. Tapi mereka tidak sanggup jawab saja. Kemudian juga kita disuruh mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, Qulu assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insya'allahu bikum mulahikun. Ucapkan kalau kalian masuk kuburan, keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur dari kalangan orang-orang yang beriman, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Mengucapkan salam berarti harus dijawab tuh. Berarti kalau kita mengucapkan salam berarti mereka mendengar salam kita. Dan ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mereka mendengar.